Oh, siap. Gimana Bapak mau diobrolin? Mic-nya pegang Pak. Pakai mic, Pak. Tuh pegang mic-nya. Gimana ceritanya? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini hajat saya sih ada 3. Tapi yang menjadi prioritas ini kesembuhan anak saya, Pak. Ya, jadi nanti Bapak punya anak, kira-kira udah seizin Allah belum kondisi begini? Udah. Nah, yang bikin Bapak hajatnya lemot, termasuk anaknya nggak sembuh-sembuh total, karena Bapak nyalahin keadaan. Kenapa ya kok anak saya seperti ini, nggak seperti anak yang lain? Kenapa? Nggak ada kenapa. Justru dengan Bapak dikasih putra tercinta ini, Bapak jadi makin dekat sama Allah. Bapak jadi rajin ibadah, rajin berdoa. Coba kalau anak Bapak normal, mungkin doa dan ibadahnya nggak sedekat ini. Jadi Allahnya senang kalau Bapak berdoa begitu. Tapi kalau Bapak berdoanya, sampai kapan ya anak saya begini ya, sampai kapan ya? Kata Allah, kok sampai kapan? Kalau bisa besok pagi sembuh, kenapa sampai kapan? Salah saya apa ya? Salah saya apa ya? Kok anak saya seperti ini? Nggak boleh. Bapak nggak salah. Nggak ada salah, nggak ada salah. Jadi doanya gimana dong Pak Haji? Diawali dengan terima kasih Allah, terima kasih Allah. Saya dianugerahkan putra tercinta yang luar biasa. Buat saya, anak saya ini bukan masalah, bukan cobaan, bukan ujian. Tapi anak saya adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah kondisi seperti ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Saya jadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Coba kalau anak saya nggak seperti ini, mungkin doa dan ibadah saya dan sedekah saya nggak sedekat ini, gitu. Nggak boleh. Salah saya apa ya Allah? Salah saya apa? Kok saya dikasih cobaan seberat ini? Kata Allah, kenapa lu harus ngeluh? Emang ada ayatnya? Siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada tuh ayat. Kenapa lu pakai terus hari per hari ngeluh, hari per hari ngeluh? Oh jadi nggak boleh Allah? Nggak boleh, karena nggak ada ayatnya. Siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Yang ada, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi Bapak makin bersyukur, dia makin cepat sembuh. Bapak rajin bersyukur, Bapak makin cepat sembuh. Bapak rajin bersyukur, ini makin cepat sembuh. Bapak rajin bersyukur, ini makin cepat sembuh. Tapi kalau Bapak ngeluh, makin jauh kesembuhan. Bapak ngeluh, makin jauh kesembuhan. Kalau Bapak ngeluh, makin jauh kesembuhan. Bapak ngeluh lagi, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Setuju gak nih omongan saya? Setuju. Kenapa setuju? Ya, karena saya selama ini belum, artinya pesan Pak Haji bikin alat takjub. Bikin alat takjub. Ya bikin Allah takjub. Tapi kalau Bapak ngeluh, Allah gak takjub. Siap. Bisa gak Bapak nanti bilang sama istri atau sama orang rumah, atau Bapak sendiri aja deh yang udah pernah datang ke RDAY, untuk kesembuhan ini bisa gak kita jangan ngeluh, tapi banyak bersyukur. Karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi kalau ini bersyukur, maju kesembuhan. Bersyukur, maju kesembuhan. Bersyukur, maju kesembuhan. Bersyukur, makin maju kesembuhan. Tapi kalau ngeluh, mundur. Ngeluh, mundur, makin jauh kesembuhan. Ngeluh, mundur. Ngeluh, mundur. Ngeluh, mundur, makin jauh. Gitu. Bapak jangan minder, punya putra tercinta kayak gini jangan minder. Kita kan kadang minder. Duh, gue malu. Kata Allah, ngapain malu? Emang ini yang nyiptain elu? Ini kan yang nyiptain gua.
Gua aja yang nyiptain gak malu sebagai Tuhannya. Lo ketimbang titipan. Kan anak titipan. Oh iya. Nah gitu. Jadi makin Bapak bersyukur, nanti ditemukan obatnya. Makin Bapak bersyukur, makin ditemukan obatnya. Makin Bapak bersyukur, ditemukan obatnya. Tapi makin Bapak ngeluh, obatnya nggak ada. Makin ngeluh, obatnya nggak ada. Makin ngeluh, obatnya nggak ada. Kasihan dianya sebenarnya. Pokoknya niatnya pasti sembuh ya. Pasti sembuh. Pasti sembuh, pasti normal. Pasti sembuh, pasti normal. Pasti sembuh, pasti normal. Nah, tinggal nanti Bapak bikin air itu cebokan. Nanti ya cebokannya buat masak nasi, buat minum teh, buat minum kopi. Tiap hari dibikin terus. Bikin teh, bikin kopi. Mau siap Bapak lakukan, kamu terima ya. Mau. Mau enggak? Jawab. Mau. Ya, harus mau. Mau tuh mau. Manggut. Mau. Otomatis oke. Ya, mau. Ya. Sembuh. Tadi malam dia ajak mau ke hotel sampai jam 1 enggak mau tidur. Terus Tadi malam tidur di mana? di hotel yang di jalan apa saya enggak tahu. Hah? Di hotel. Hotel mana? Lupa saya namanya Baji. Dekat mana? Ini keluar belok kanan. Hah? Dekat Indomaret. Ini keluar belok kanan. Belok kanan. Mentok. Belok kanan terus pokoknya dekat kampus kan. Oh, dekat kampus IPB. Sebelah kiri jalan. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau dari Jakarta sebelah kiri. Dari Jakarta sebelah kiri. Oh iya. Nah. Terus saya ingat Pak Haji. Pegangin mic-nya biar saya dengar. Gimana? Terus saya ingat Pak Haji, saya gini. Sentuh dia agak tenang, artinya masuk tidur dia. Oh, tidur. Iya. Oh iya. Itu aduh luar biasa banget Pak Haji. Iya. Iya. Itu Pokoknya gini. Untuk kesembuhan putra tercinta, hindarin ngeluh. Kita nih suka ngeluh. Pada saat dia lagi lagi ngamuk, dia lagi, jangan ngeluh. Kita harus bersyukur. Tidak ada yang dikeluhin. Tuhan aja yang nyiptain dia, nggak ngeluh. Kita ketimbang titipan. Ini kan titipan dari Tuhan. Kok ngeluh? Janganlah, bersyukur. Terima kasih Allah, terima kasih. Nggak boleh kata ya Allah, ya Allah. Nggak boleh, ya Allah angkat. Nggak boleh, harus terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih. Saya dikasih titipan anak yang luar biasa. Buat saya ini bukan masalah. Ini bukan cobaan, ini bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah putra saya tercinta, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah. Saya jadi rajin berdoa. Saya jadi rajin bersedekah. Saya jadi rajin bangun pagi, bangun malam. Kalau saja saya nggak dititipin putra tercinta yang luar biasa, mungkin doa saya, ibadah saya, sedekah saya tidak sedekat ini. Terima kasih Allah. Allah udah sembuhin anak saya. Allah sudah sembuhin anak saya. Padahal belum disembuhin. Tapi bilangnya sudah. Pakai ayatnya Allah, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik sama Allah bahwa ini udah sembuh. Padahal belum. Terima kasih Allah, terima kasih anak saya sudah sembuh. Padahal belum. Kok ayatnya gitu Ji? Karena ayatnya di Al-Quran, berprasangka baiklah kepadaku. Terima kasih Allah, putra saya udah sembuh, udah normal. Tidak seperti yang dulu lagi, sekarang udah menuju perbaikan. Padahal belum. Gitu. Tapi kalau Bapak ngomongnya, Allah, sampai kapan nih anak saya begini? Allah, salah saya apa nih? Allah, itu ngeluh. Kata Allah nggak ada. Emang ada ayatnya siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya? Nggak ada. Nah kalau dia kan ini kan menuju perbaikan, menuju kesembuhan. Berarti kan kadang sedikit-sedikit suka ada gangguannya. Nah tinggal subuh, ya gangguan. Gak mau tidur, subuh. Ngeromet, ngomong sendiri, subuh. Cuman dia ini mohon izin Pak Haji, kayak tadi
tadi pagi kan dia buka semua celananya, ganti baju, sepatunya, bahkan dibuang di tempat sampah dia pakai lagi begini. Sepatunya dia pakai sendal jepit aja. Jadi ya kadang-kadang masih melawan sedikit. Nggak apa-apa, suwuk. Ya. Suwuk, taruh. Saya mau nempel di badannya, dia lari. Pegang dia. Jadi ini mulai ini ke atas. Kalau Bram mau sembuh, kalau Bapak pegang tangannya di tanganmu. Mau ya? Iya. Bram? Mau ya? Oke? Mau? Oke? Mau, ya. Kalau bisa, ini kan semua ada sumbernya di otak. Kalau bisa disentuh kepalanya, diusap, Ini ke atas, Kak. diusap. Kesembuhan Bram. Ya. Saya datang dia, lagi ini apa? Nggak apa-apa, ini kan lagi adaptasi. Si goibnya itu kan nggak mau dia keluar, dia mau di dalam. Gue nggak mau. Nah, dia lawan, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita makanin, minumin, disuruh, nanti bertahap. Karena kan, iya, ini kan udah besar. Nggak anak kecil. Kalau anak kecil masih bisa, dia udah besar. Jadi ketemunya kita nih pengobatan udah besar. Jadi kadang ada penolakan wajar. Tapi kitanya yang harus konsisten. Kecuali kalau dia masih kecil, gampang. Tapi udah besar, itunya yang di dalam juga besar, nggak kecil. Nah dia kadang penolakan. Sekarang kan kita mau pisahin yang ada di dalam itu, si egonya itu kita keluarin. Tapi kan nggak mau, dia udah nyaman di dalam. Nah kitanya yang harus telaten, gitu. Soalnya kalau masih kecil bisa secepat itu, tapi karena udah besar dia udah menyatu, udah mendarah daging, gitu. Apaan? Gue mau dipisahin? Orang gue nyaman di sini. Lu siapa? Kan gue miliknya dia. Lu siapa? Gitu. Karena berapa orang yang datang obat cuma lawan dia, Pak. Iya. Apain Bapak ini katanya? Saya ini tidak sakit, Bapak itu nggak saya obatin katanya. Iya. Karena dia udah mendarah daging, udah menyatu. Mau kita pisahin supaya yang di dalam tuh keluar, supaya dia berdiri sendiri, normal. Ya nggak mau lah Pak. Kayak saya ini udah nyaman di sini. Contoh, dikasih perumahan dari tentara, misalkan Kostrad, udah pensiun, bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal. Nah anaknya mesti pergi dong. Ini kan komplek TNI. Nggak mau tuh dia lawan. Apaan? Gue dari lahir udah di sini kata gitu. Lah ini kan komplek TNI. Kamu siapa? Kan bapak kamu tentara kolonel udah meninggal, ibu kamu udah meninggal. Ya kamu harus angkat kaki dari sini. Nggak mau. Saya dari lahir di sini. Ide juga begitu. Pelan-pelan gitu. Coba bapak lihat tuh, kalau perumahan-perumahan tentara mau digusur, nggak mau. Kok nggak mau? Lah dia udah dari situ dari lahir. Lah tapi kan yang jadi tentara kan bapak kamu bukan kamu. Nah ini juga begitu. Saya dari lahir nih, nggak mau gue dipisahin. Gue udah sejiwa sama dia. Waduh, nah pelan-pelan. Dari dalam kita kasih minum, dari dalam kita kasih makan, dari luar kita sentuh. Sambil nanti kalau ada rezeki umur panjang, intip. Apa sih makanan favoritnya dia nih kalau dia makannya lahap? Oh dia makannya coto Makassar. Yang di mana sih? Oh di itu. Ya udah berapa coto Makassar? 18.000 atau 20.000. Nanti kali jumlah anak yatim yang doain dia di sini tiap hari kali 12 kali. Nanti dia pasti sembuh. Makanannya dia sedekain, kita suwuk buat adaptasi. Sambil nanti kobokannya buat makan dia, buat masak dia gitu. Sembuh, ini mah ringan. Pasti. Ringan, tinggal kitanya telaten apa enggak. Kalau kita telaten sembuh. Tapi kalau kita nggak telaten, kasihan dia. Harusnya kita yang sehat bantu dia biar dia pisah sama yang ada di dalam itu. Kalau disuruh pisah nggak bisa, udah mendarah daging. Nah kita yang sehat misahin deh, begitu. Kayak dia punya teman. Nah gimana caranya biar dia nggak nakal? Temennya kan nakal.
ya dia kita pelan-pelan kita pindahin ke kota lain. Kita dengan berat hati pindah ke kota lain. Daripada kita ngusir dia, nggak mungkin. Lebih baik kita yang ngalah aja gitu. Yang penting kan dia normal. Jadi nanti pada saat hari tua, bapak udah tua, dia udah normal. Mumpung kita sehat, nah, kita pisahin yang ada di dalamnya. Terus apa lagi? Yang pertama itu, yang kedua saya kan tanganku yang kiri sama yang ini kan sakit. Saya kadang mau bergerak begini susah. Udah berapa lama? Ada sebulanan. Penyebabnya apa? Nggak tahu. Nah, dicentongin bisa gak? Nah, dicentongin 99 kali nyentong. Sehari 3 kali. Dicentongin sembuh 99 kali sehari 3 kali. Bapak yang nyentongin sendiri boleh. Istri boleh. Ya, istri boleh yang nyentongin. Umur bapak berapa? Mau 53. Nggak sampai 53 hari. Kadang baru 4 hari, kadang baru 20 hari, kadang baru 10 hari. Nanti normal. Sembuh. Terus yang ketiga, ada hajatan saya, ada tanah itu saya mau beli. Ada tanah di Maumere. Maumere. Saya mau Maumere itu di mana? di NTT, Nusa Tenggara Timur. NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, terus tanah itu sudah disepakati harganya. Ada berapa luas? Luasnya itu dia panjangnya, dia sebelum diukur itu panjangnya 27, lebarnya 15. Setelah diukur tanah itu belakang kecil, di belakangnya hanya 12, di depan 17. Jadi kalau mau bangun kan harus persegi. Jadi kalau bikin kos-kosan kan rugi 5 kamar. Jadi saya tawar, Pak, ini saya rugi 5 kamar. Saya tawar 2,5 karena kalau 15 sama 15 kan sudah di deal 300. Tapi karena tanahnya kurang kan kita rugi 5 kamar kalau kos-kosan. Jadi saya tawar 2,5, orangnya sampai sekarang enggak hubungin lagi. Jadi selisih 50 juta. Selisih 50 juta. Gampang, kenapa nggak diremes alat kelamin kita? Kita ajak salaman dia, kita main ke sana lagi, pura-pura silaturahmi. Jauh. Di mana? Di Flores. Tapi ada sertifikatnya dikirim ke saya, apa itu yang di-complete ke sini? Oh, fotokopinya. Itunya. Oh, gampang. Jadi namanya dia siapa? Nama di sertifikat masih nama orang, tapi yang beli sudah orang lain. Tapi saya mau urus balik. Misalnya begini, dia ini yang punya tanah, tapi Pak Haji yang beli, terus Pak Haji yang beli, sertifikat masih nama dia. Oh. Nah, jadi Bapak kalau mesti bayar sama saya? Iya. Tapi namanya masih sertifikat itu, tapi saya sudah ngomong ke notaris, bisa dari dia langsung ke saya. Oh, belum dibalik nama. Oh, bisa. Gampang. Jadi Bapak kan harus beli sama saya. Nah, nama saya ditulis. Oh iya. Ya, bin Fulan. Nah, Bapak lihat di YouTube, Bapak lihat di Facebook, Bapak lihat namanya dia, ada gak di Facebook? Kalau ada, tarik fotonya. Nah, fotonya ditulis nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Bapak colek alat kelamin Bapak, taruh di foto saya. Pemilik, bukan atas nama sertifikat. Jadi colek, Bapak taruh di foto saya. Colek, taruh di foto saya. Colek, taruh di foto saya. Sambil Bapak ngomong, nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Nurut, manut, katut, nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Dan harganya sepakat 250 juta. Tidak nawar, tidak apa gitu. Gampang, colek, taruh di fotonya. Colek, taruh di fotonya. Colek, taruh di fotonya. Nah, nanti kalau Bapak mau telepon nego harga, Bapak colek dulu alat kelamin Bapak. Nah, habis nyolek, Bapak buat pencet nomor HP-nya. Oh gitu. Colek, Bapak buat pencet. Colek, buat pencet. Kali. Ya. Halo. Bos, saya yang kemarin nawar, Bos. Gimana, Bos? Harganya bisa gak 250, Bos? Nanti dia bilang bisa. Oh gitu. Atau Bapak lihat di itu. Terus Pak Haji, yang ininya 9 kali ya? Coleknya 9 kali. Sekali. Colek 9 kali. Sekali. Colek 9 kali. Sekali. Ya. Nah, kalau memang di HP-nya ada
PP-nya ada fotonya. Bapak colek alat kelamin taruh di mulutnya. Nur manut katut tunduk. Ya. Ini digini nih. Lihat. Ini digini. Nanti bapak nego, dia nggak akan bertingkah. Dia nurut. Ya oke. Kalau di NTT, Di Maumere. bapak tinggalnya di NTT-nya? Saya tinggal di Kalimantan tapi Oh tinggal di aslinya Kalimantan. dari sana. Aslinya dari Saya NTT. pensiun punya rumah di sana. Oh jadi nanti dari Kalimantan pensiun mau pindah ke NTT. Iya, siap. Oh jadi sekarang tinggalnya di Masih Kalimantan. di Kalimantan. Dari kecil di NTT. Ya. Oke. Jadi ini beli dari Kalimantan mau investasi di kampung. Di sana, untuk iya. tinggal. Oh iya. Karena mereka sudah ada rumahnya masing-masing satu-satu Di mana? di Kalimantan. Oh di Kalimantan. Anak berapa? Anak 3. Ini nomor? Ini nomor 1. Oh. Nomor 2 kuliah di Batam di kedokteran. Nomor 3 sama mamanya. Terus hajatan saya yang ketiga, tadi mana rumah, keluarga. Kalau saya ini kan saya sudah nonton di YouTube bagaimana rumah kita, tubuh kita itu supaya terhindar dari kiriman orang santet, tenun, gendam dan sebagainya. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena santet. Orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kena santet. Kalaupun orang nyantet, dia balik lagi ke yang bikin, balik lagi ke yang pesan. Rumah, kalau rumah. Kalau Rumah itu yang hijau gitu ya? iya. Sapu hijau kasih itu gunting yang luncing, bawahnya dikasih peniti. Nanti kalau ada yang masuk, dia balik. Kalau rumah nggak mau ada maling, di balik pintunya harus dikasih sapu hijau. Berdiri. Berdiri aja. Berdiri. Jadi Bapak beli. Bukan sapu yang taruh gunting itu ya, sapu. Bukan. Kalau sapu gunting yang biar nggak ada santet pojok-pojok. Iya. Kalau kita mau pergi biar nggak ada maling masuk, sapu hijau dibalik, didiriin taruh di pintu. Nanti kalau dia masuk, dia nggak bisa keluar. Pas depan pintu atau kiri kanan? Bebas, pokoknya dekat pintu taruh. Nanti kalau ada yang malingnya nggak bisa keluar. Di dalam aja, sampai kita pulang. Pojok pas depan pintu begini ya? Heeh. Ya. Siap. Terakhir ini Pak Haji, Ya. anak saya yang ketiga, cewek, Kegiatannya apa? dia tinggal sama mamanya Di di NTB. NTB. Ya, NTB. Mohon maaf Pak Haji, saya ini kan berapa kali mau berguru ke orang pintar, orang itu selalu nolak. Dia bilang kamu nggak boleh. Kenapa Pak? Saya punya laduni katanya. Kalau laduni, Apa? Saya punya laduni. Apa tuh artinya? Laduni itu kalau saya cari di YouTube, dia bilang itu orang yang punya kekuatan, kemampuan, tapi dia tidak tahu dikasih Allah Subhanahu Wa Taala sejak dia lahir. Di YouTube ada juga itu. Jadi saya Maksudnya punya kelebihan. tapi saya sendiri tidak tahu. Anak itu. Saya. Oh Bapak. Ya. Bapak punya laguni. Ya, laduni, tapi saya Laduni. sendiri tidak tahu. Ya, karena saya dulu sejak itu memang saya kerja juga kayak ada orang ngomong gitu. Kalau ada orang niat jaju kayak ada orang ngomong gitu, tapi tidak ada orang. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya, Pengen dikeluarin, pengen dibersihin apa? Atau biarin aja? biarin aja. Oh ya Karena udah mereka biarin baik. aja. Mereka baik. Iya. Ini kaitannya dengan anak saya yang cewek. Kenapa anak yang perempuan? 2 orang tinggal di sana 1 tahun. Aku ke sana mau jemput, ada suara di telinga saya bilang, itu jaga anakmu, mamanya mau taruh di makanan, nanti kamu mau jemput, anakmu udah mau pulang. Saya langsung telepon anak saya yang 1 SMP kelas 3 dewasa, dia sudah paham, yang sekarang kedokteran tuh. Yang 2 ini enggak ini. Jadi saya larang enggak boleh makan di rumah. Yang kecil makan, yang adiknya kakaknya enggak makan. Kakaknya bilang nanti aku makan di sudah. ATM yang bapak kasih kamu pakai untuk makan. 1 bulan berikutnya saya datang jemput, yang si kecil itu lihat saya dari jauh, nggak mau tegur. Terus 3 hari setelah saya telepon, anak saya yang cewek yang kedua itu bilang, itu Laura nggak mau tidur dekat dengan saya, tidur di kamar, terus lihat saya dari jauh, kayaknya marah betul sama saya sedih. Nah, pokoknya kamu jangan makan. Saya datang dilihat dari jauh mau jemput itu. Jadi dia nggak jadi pulang ke Samarinda sekolah, hanya kakaknya yang nggak makan di rumah. Jadi rupanya taruh di makanan kayak pembenci gitu.
Sekarang pertanyaannya apa Bapak? Pertanyaannya, pingin dia sekolah di Samarinda. Yang nomor kecil? Ya, yang nomor 3? Ya, siap. Gampang Pak. Bapak pada saat mau ke sana, Bapak colek dulu alat kelamin Bapak, taruh di foto anak Bapak nomor 3. Nurut, manut, katut, ikut Bapak ke Samarinda ya. Colek lagi, ikut Bapak ke Samarinda ya. Bapak jemput, kamu ngikut ya. Colek lagi, Bapak. Di FB itu ya, langsung sentuh aja. Iya, disentuh di fotonya dia. Kayaknya mamanya yang kuat. Iya, tapi lebih kuat lagi kalau punya kita. Enggak, maksudnya mamanya yang tahan. Iya, mamanya tahan, dia berusaha. Tapi kalau udah pakai alat kelamin kita, tidak ada yang tidak berhasil. Karena ini, Jadi dia yang minta supaya dijemput gitu. ya nanti dia telepon, Pak, jemput aku Pak ke Samarinda. Jadi nanti dia telepon, hubungi Papa ya, hubungi Papa ya, hubungi Papa ya, hubungi Papa. Kedua, Bapak cari panci atau ketel. Panci atau ketel atau baskom. Taruh di atas kompor. Kasih air. Dimasak mendidih sampai keluar asap. Nanti foto anak kita kasih diasepin sambil kita ngomong, Laura, misalkan namanya Laura, Laura, kamu hubungin Papa ya. Sekarang Papa tungguin. Nanti asapnya akan jalan, akan nyari ke Laura. Nanti Laura digerakin hatinya untuk telepon Bapak. Jadi ini ilmu telepati zaman dulu. Jadi orang zaman dulu di Kalimantan, NTT, NTB itu belum ada pager, belum ada HP. Jadi kalau para istri mau manggil suaminya yang merantau, itu dia pakai air. Jadi panci dikasih air, dipanasin. Setelah udah keluar mendidih asapnya, kita ngomong, Pak, pulang ya Pak, anaknya sakit. Bapak pulang ya, anak sakit, pulang. Fotonya taruh di atas. Iya, dikasih asap. Yang fotonya ke bawah atau ke atas? Fotonya ke bawah, tapi di-eliminating dulu. Karena kalau nggak di-eliminating nanti kena asap hancur. Besok bisa dipakai lagi. Di-eliminating dulu. Nah, mukanya dikasih asap sambil kita ngomong. Kalau anaknya namanya Laura, Laura, hubungi Papa ya. Papa mau ngajak kamu ke Samarinda, nanti Papa jemput. Kamu telepon Papa ya. Sekarang ya. Biar mama kamu tahu bahwa kamu yang mau ke Samarinda ya. Ajak ngomong nih, nanti asapnya kan ke sana ngejar dia. Ya, siap. Biar nggak salah alamat, pakai foto. Ya. Nah, nanti kita ajak ngomong lagi. Terus nanti dia telepon Bapak, Pak, aku mau ikut Papa ke Samarinda Pak, jemput aku Pak. Gitu. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Sebelum ada HP sama ada pager. Cara manggilnya gitu. Ada lagi? Sudah cukup Pak Haji. Praktek langsung ya. Makasih banyak. Terkabul ya. Panjang umur, merajin. Ya. Satu Pak Haji mau izin doain saya. Iya, Biar cepat sembuh. pasti. Kalau dia sembuh